ada drama satu sama tahu. Kemenangan bersih. EVOS harus mendapatkan game ini kalau dia mau mendapatkan kesempatan kedua. Karena kalau tidak, Bigetron memastikan season ini milik mereka. So, Apple Arena, mana tepuk tangannya? Let's go to the lane after. Pembuktian ya. Apakah memang EVOS kepleset di game pertama, bangkit di game kedua, dan baru 50-50 di game yang ketiga? Atau Bigetron ya tetap membuktikan juga kalau win streak mereka nggak main-main. Iya benar banget. Tapi Chow Gold Lane ini akan sangat sulit menuju ke arah sosok dari Granger karena Granger punya power poking Lim. Iya. Revitalize sudah terbuka. Tapi kayak di awal masih nggak apa-apa sih. Revitalize juga untuk cooldown-nya kan nggak sampai 2 menit. Makanya cooldown di Tactile masih dapat. Dan ini baik banget kan Albertnya ditemenin Ji. Oke, bukan hanya ditemenin aja tapi Finn membuat para pasukan dari tim EVOS semua datang menuju ke arah top lane. Lihat flicker telah didapatkan, Unbreakable-nya untungnya gagal. Tapi first spot di tangan para pasukan dari tim EVOS. Yang untuk panis ke arah roamernya. Tapi Lim, lihat di balik situ akan ada satu buah power of retribution akan berhasil dan Nile gagal untuk mendapatkan purple buff. Jadi secara tidak langsung Nile membantu Albert dengan sangat cepat untuk mendapatkan purple buff ya. Dan sekarang dia bisa jadi kalah rotasi dong. Dengan ya purple-nya tadi nggak dapat. Yang punya timingnya di Albert, dia shuriken dan retribution. Sementara dari Emblem, pull yourself together, Roundel, dia pengen flicker dengan lebih cepat sama sebenarnya dengan Moreno juga. Tapi lihat dari Chow-nya, masakin dan conclusive blast. Wow, ini kalau bisa kita lihat Roundel jangan sampai dia termakan dan target utamanya jangan sampai ada di dia. Kalau bisa, dia nggak boleh keluar map sih, Lim. Tapi ngeliat make sense ya dari Factor Gold Lane. Karena roamernya keliling terus, gak ada waktu buat ngejagain Gold Lane. Ya udah, ambil aja yang Gold Lane Factor yang save sendiri. Iya. Individualis ya. Oh, Novin. Oke, tapi ini menjadi salah satu power apakah berhasil. Shadow Kill telah dikeluarkan, the power of retribution. No! Berhasil mendapatkan dengan adanya steal lagi. Turtle target utama mereka menuju ke round. Dia tidak memiliki apapun dan satu point kill. Lendal! Juggler berdarah dingin. The way of Trigger kali ini dari Eman. Membuat Roundel terkejut terheran-heran. Ya, bukan expanding the river, tapi rotasi dari Chow memang tidak bisa dianggap remeh. Dia tinggalin Grangernya dan menangin langsung Turtle. Iya, benar-benar rotasi yang tidak bisa didagu-dagu, Profesor. Ya diduga-duga. Karena Albert sekarang yang kena screening ini dia ditemenin sama Shogun farmingnya. Kalau Nile ada Tempest of Blade, dia Divine Sword pasti ke depan tadi. Udah pasti. Dia pasti gambling untuk taruhan dapat atau enggak. Kalau nggak dapat ya udah, dapat ya untung. Dia sih sebenarnya tadi nggak mau lebih ke arah dua titik Lim. Satu nggak ada Tempest of Blade, kedua nggak ada Purple. Itu dia. Resikonya lumayan gede ya. Sementara itu dia Chow-nya Eman. Sekarang War seperti untuk item pertama. Kita akan lihat untuk rotasi Chow yang lumayan cepat harusnya. Oh iya, kalau ngomongin rotasi udah pasti mainin cooldown juga ya. Gila, versatile banget nih mainnya sekarang nih Bigetron. Ya kan? Bigetron udah nggak template lagi loh. Dan inget, Bigetron Ini kayak gini. Ini Bigetron rasa baru, Prof. Wah, rasa baru. Karena mungkin hadirnya Nile. Dan ingat, bukan Lun. Itu mungkin yang membuat warnanya jadi baru. Iya ya. Mode buyout kah? Iya, buyout. Wow. Semua tergantung waktu. Iya, setuju. Tapi kalau dari item nih, berdasarkan Fury Link, yang tadi gue bilang kan, dia butuh item lebih banyak daripada assassin lain yang lumayan hebat yang sekarang. Tapi kalau misalkan udah dapetin point kill kayak begini di awal, dapetin turtle. Ini udah menyalahi aturan nih, Lim. Mas iya, di atas kertas itu nggak ada itu. Tapi lihat di sana Pras menjadi target utama langsung. Dan bahkan flicker dikeluarkan oleh Finn. Berhasil mendapatkan dengan satu flicker, worth it total. Dan bahkan Nile-nya pun nggak pakai Tempest of Blade. Itu dia, easy kill bisa dibilang. Nggak ada backup, nggak ada usaha untuk kabur, bahkan flicker masih ada. Plating, kan dia mau tukar posisinya. Tapi ke Under Money 5, dia mau plating doang itu. Iya, dia mau tukar posisinya supaya apa? Nile bisa cepet datang, sedangkan Emat masih butuh waktu. Dan itu dia Roundel. Flicker berhasil memaksa buat Roundel. Posisinya udah pasti fix. Hancur. Wow, bukan cuma plating. Ingat ya, Roundel posisinya fix sekarang. Udah pasti ya, gak bakal bisa kegeser. Nggak bakal bisa geser, udah nggak ada flicker. Dan sekarang Eman bisa menargetkan. Karena Rondel lagi, karena dia punya damage. Shogun! Oh my god, Albert tersiksa sekali untuk di game kedua kali ini. Dan bahkan Shogun, flicker 40 defensive dikeluarkan, dibalikan kembali ke dan Nile. Tambah ada batu lontaran, dapat sampai rapat, ada Guardian sekalipun. Gagal untuk bisa mempertahankan dirinya dan itu di depan sana berpasuk ke arah tim EVOS.
Mereka jangan lupakan Eman ini Gold Laner. Damage-nya terlalu sakit dan duel Dragon from Eman. Membuat Randy kali ini sakrat dalam maut. Kalau misalkan satu yang jaga, itu dilawan pasti sama Nael. Itu Shogun. 1 lawan 3. Eman? Mencoba untuk meredam sebenarnya dengan Avatar Guardian from Nothing. Oh my god. Satu komunikasi yang miss kalau bisa aku lihat. Mereka dua target yang berbeda dan bahkan meninggalkan Ki seorang diri depan sana. Dan Final Aspect for Nothing kembali hanya untuk mengusir ketika mereka bisa bertempur di arah Turtle. Sword skill dari EVOS sudah nggak punya lagi dia. War Axe yang tuh ya, ada maksimal darah juga kan dari itemnya, bukan sekedar damage. Dia lumayan sustain. Dan cooldownnya juga. Mata di Eman. Eman tahu tampaknya kalau tadi mungkin nggak ada Ki di situ, Roundel sih. Ya, dan jangan lupa ya, War Axe nambah darah, Endless Battle nambah darah juga. Otomatis dari segi basic attack yang dia gunakan nanti setelah dia menggunakan skills, apalagi tipe Chow spam, ini akan benar-benar ngebuat Chow-nya jadi sustain juga. Wah, punya damage. Ini kalau brute force sih lebih buruk ya. Brute force ini, bumbunya. Ya, enak banget pasti cooldownnya lumayan 30% belum mentok per menit. Oke, lihat di sana. Shogun kembali lagi menyerap semuanya. Berhasil diangkat. Kayak Sakratul Maut. Ingat apa yang diberikan oleh para pasukan dari tim EVOS itu udah terlalu banyak. Jadi mereka disengage terhadap Purple, lepasin aja. Udah biarin Albert gak usah pakai Purple dibandingkan mereka harus bertukar 2-3 nyawa. 8.000 gold ini. Cukup bahaya dan kalau perbedaannya sampai 10.000 akan ada diamond tapi aman. Oke, apakah akan ada perbedaan 10.000 gold supaya ada dapat satu di depan sana dari Kobe. Kita lihat di arah belakang. Tenang. Satu extreme move karena bisa menimbulkan satu shutdown tadi. Garis ya. Eman tumbang, tapi Eman gak dapetin streak apapun sih. Jadi gak ada shutdown yang gimana-gimana sama Eman. Walaupun dari bonus goldnya juga yang jauh banget kan, berarti bounty-nya juga lumayan. Tapi untuk next objektif, ini bakal dikontes berapa? 7.000 gold? Atau lepas? Kayaknya, BOD men. kayaknya mendingan lepas ya sih. Apalagi kalau misalkan nanti Nanaelnya udah selesai dengan Blade of Despair. Ini yang terancam tuh bukan cuma masalah di Albert atau Rondelnya, Bransnya juga soalnya. Secara nggak langsung damage dealer utama dari EVOS. Ini udah pasti bakal ketutup semuanya. Ki Randy ini bakal jadi korban dari kekejaman Shogun dan juga Finn yang nempel. Tapi untuk belakangnya, udah pasti bakal dikejar terus sama Nanael. Dan Rondel udah mendapatkan satu flicker tadi, Profesor. Jadi mungkin menurut aku nunggu 1 menit sebelum team fight menuju ke arah Lord kayaknya bisa menjadi sebuah jawaban. Atau kalau mereka memang mau, pastikan mereka soft skillnya lengkap, Profesor. Ya, aku setuju sih. Jangan sampai mereka ngebuang skill kayak tadi ya. Ketika di turtle yang terakhir. Dimana mereka benar-benar kayak ngebuang resource hanya untuk mendapatkan vision. Tapi buat sekarang, karena ada Lord, Lordnya lebih penting. Mungkin target orang, tapi bukan Shogun sih anyway. Shogun terlalu kuat dengan Uranusnya. Tapi jangan kagocek ya, Lim. Kalau Eman show di arah top lane, tapi jangan lupakan kalau itu Chow, rotasinya cepat. Benar. Belum lagi tiba-tiba datangnya dari belakang kan. Iya. Targetingnya langsung ke Grant yang tidak pakai modify. Di fight dibuka, Lord didapatkan, pasukan dari tim EVOS mereka di belakangnya menjadi target utama. Trust damage yang terlalu sakit dapat top lane. Rondel kali ini berhasil menghindar dengan adanya flicker, tapi apa yang diberikan para pasukan dari tim Bigetron? Mereka mencekik EVOS, mereka dapetin Lord, mereka ambil gold lanernya yang tidak memiliki stack terhadap Skypicer yang itu dia. Brans wise decision banget dia nggak buat Skypicer. Mampukah dari EVOS bertahan dari bagian bawah Finn? Wah gila terlalu banyak sih. Terlalu banyak short skill yang dikeluarin menuju ke arah Finn doang. Karena apa? Lordnya belum datang. Super minion tengah mereka harus defend lagi. Terus nanti yang atas masuk, bawah masuk gantian Lim. Oke, ini winning conditionnya mulai ketutup ya sebenarnya dari EVOS. Udah pasti ya, karena mereka cuma berharap kepada Rondel yang bisa bertahan. Tapi Rondel pun terancam karena dia nggak punya flicker. Eman punya flicker sekarang. Oke, Eman punya flicker. Lihat, itu dia short skillnya pertama dia udah pakai. Abis team fight, mereka pakai clear tengah. Bawah masih jalan, atas tanpa holy defense. Berat sih sebenarnya kalau ngeliat dari perbedaan gold ya. Tapi ya, tadi pun masih bisa ditahan. Di game sebelumnya, lihat si EVOS, mampukah mereka bertahan? Tapi kali ini berbeda, Lim. Mereka lebih menargetkan ke arah backline mereka. Lihat, berhasil mendapatkan Ki. Dengan super minion yang tidak ada Eman, Sakratul Maut, One Last Hit, berhasil dimakan oleh Albert dengan Shadow Kill. Terbagi menjadi 4, Albert di sini harus mundur ke arah belakang. Dan lihat, dikejar. Albert kali ini menjadi target utama oleh seorang Nael. Itu dia, shutdown pun terjadi finally. Tapi Nael kembali lagi membuktikan jangan kau coba kabur sampai ujung lubang tersebut pun akan kau kejar. Ya, tapi ini kerugiannya terlihat jelas bro. 2 poin kill yang didapatkan oleh EVOS, goldnya turun hampir 3.000. Ya ini yang dibutuhkan sama EVOS dari tadi ya. Gerakan dari Bigetronnya yang mungkin terlalu over.
sehingga mereka akan mengembalikan hal tersebut dengan misplay dari Bigetron-nya sendiri. Ya, betul sekali. Misplay bisa merubah keuntungan yang dimiliki dari Bigetron hingga menjadi kegagalan dari Bigetron itu. Dari keuntungan bisa menjadi kegagalan. Jelas banget. Coba reset kembali ya. Gold mulai turun memang. Dan EVOS mereka sedikit melihat cahaya sepertinya, Be. Yang mau nggak mau nih mereka akan terus tahan game ini sampai goldnya sebagai sama. Udah pasti ya. Oh, Twilight Armor. Shogun sudah sampai di situ ternyata. Farmingnya sangat lancar sekali dan untuk menahan Rhapsody Dead Sonata itu akan berasa sekali dampaknya. Eman udah ada Malefic Roar juga. Jangan lupa pokoknya damage Eman ini bisa kill satu loh. Let's say kayak dikejar sama Albert, dia bisa balikin. Iya. Atau kalau memang Niall versus Albert, berarti ya Eman bisa ke Brans. Dan beda loh sama Chow Lethal Ignition ya. Yang dimana pakai Heptasis, pakai Blade of Despair. Emang damage-nya nggak kejutan, tapi tiba-tiba kayak berasa sakit aja. Jadi itulah damage-nya Eman nanti. Tur damage-nya 2. Granger kena Wave Dragon sih tetap burst ya kalau Iya. Granger. Ranger, Varsha, Itu masih tetap burst lah. siapapun pokoknya di sini nggak ada yang butuh Purify, jadi pasti gampang banget buat kena kick dari Eman. Kayaknya untuk Chow damage ya, better nggak usah Purify sekalian sih. Iya. Karena kena tendang damage itu udah Sama pasti juga. masuk, udah pasti masuk. Tinggal positioning aja sekarang. Iya, tapi Lord muncul. Lord yang krusial banget harusnya. Lord yang kedua. Nah, ini minusnya mungkin kalau mereka nggak pakai marksman ya. Iya. Mereka akan agak cukup lama bermainnya di arah Lord. Tapi para pasukan dari tim EVOS sudah mulai menunjukkan batang hidungnya di mana KYY menjadi target utama mereka dan surprise! Albert di belakang sana langsung kabur dengan Quad Shadow. Dari KYY dan kawan-kawan mereka cuma terdistract begitu saja. Mereka tidak mau. Dan lagi 2 kali kejadian yang sama flanking gaming. Untung kali ini mereka masih ada di dalam bus. Wah ini penguasaan gue mau ditabrak. Oke, mau ditabrak target utama mereka menuju ke arah Albert dengan Temple Soplate. Kenapa terus gantiannya gagal? Nail mundur ke arah belakang. Ingat masih ada Lord. Eman belum berhasil mendapatkan apapun. Tapi Albert terkena Sky Mister yang dimiliki dari Moreno. Harus membuat dirinya terperangkap dan hilang. Pulang hanya dengan nama. Dan ini hati-hati loh. Untuk kedua frontlinernya Shogun dan juga Finn. Keduanya Twilight Armor. Jadi Albert, Rondo, siapapun itu dia nggak bisa burst lagi. Dia absorb, dia mau ngabsorb, Lim. Itu dia. Mereka mau bertahan selama mungkin, ngasih space. Ngebuang semua skill. Dan lihat si EVOS. Eman belum mengeluarkan flickernya. Sedangkan posisi dari sosok seorang Nail nggak memiliki Temple Softland. Zoning out terjadi, Eman menuju ke arah belakang. 2 L-Striker menuju ke arah yang salah dan dibalaskan dengan adanya Fedor S-Strike. Tapi nampaknya Eman kali ini ter-take down. Fokus ke arah Best Turret, ombong begitu saja. Membuat para pasukan tim EVOS mereka masih memiliki napas. Tapi Albert kembali lagi ke lane of down. Dan EVOS masih bertahan. Masih bisa defense. Walaupun semua bestar